warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel saya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Norma Ramli dengan NIM 20210501010134. Saya merupakan mahasiswa IAIN Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa produk penghimpun dana dan produk jasa perbankan syariah. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Sistem Operasional Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Mujibur Rahman SEI, ME, SY, dan untuk tentunya membagikan ilmu yang saya tahu menjadi kalian tahu. Nah, langsung saja kita ke materinya. Hidup di zaman modern seperti sekarang ini tergantung akan jasa layanan dan bank sangat sulit untuk dihindari dalam praktek kehidupan sehari-hari. Tanpa bank, bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya menyimpan dan mentransfer uang, kemudian mendapatkan tambahan modal usaha, atau melakukan transaksi perdagangan antar negara secara efektif dan aman. Namun di sisi lain, riba dan kontroversi mengenai bunga bank menjadikan masyarakat membutuhkan solusi. Nah, solusi yang telah hadir dalam hal ini adalah didirikannya bank syariah. Kemudian perbankan Islam atau syariah merupakan respon adanya kegelisahan dan kegundahan jiwa masyarakat Islam di Indonesia akan selalu lintas perekonomian yang hanya berpotensi pada kehidupan yang lain. Nah, adapun berikut produk perbankan syariah yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum, diantaranya adalah giro syariah, deposito syariah, dan tabungan syariah. Nah, yang pertama yang saya akan bahas adalah giro syariah. Nah, giro syariah sendiri adalah salah satu produk perbankan syariah yang termasuk dalam konsep hadiah atau titipan adalah giro. Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan memindahkan bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip hadiah dan mudharabah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada deposito syariah. Nah, deposito ini banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyorotannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Nah, bisnis atau investasi yang dijalankan oleh bank tersebut harus masuk kategori halal menurut hukum Islam. Nah, tenor atau jangka waktu yang ditawarkan sama dengan deposito konvensional antara 1 hingga 24 bulan. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah, artinya tabungan dengan sistem bagi hasil atau nisbah antara nasabah dan bank. Nah, keuntungan deposito dengan akad mudharabah ini biasanya memakai perbandingan 60/40 untuk nasabah dan bank. Makin besar untung yang bank dapat, makin besar untung yang diperoleh oleh nasabah. Demikian pula jika keuntungan yang diperoleh bank sedikit, maka nasabah akan mendapatkan keuntungan yang sedikit pula. Dengan kata lain, keuntungan muncul bersama risiko, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, tabungan syariah. Nah, tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Nah, sarana penarikannya bisa menggunakan tabungan, ATM, slip penarikan, dan juga melalui metode canggih lainnya, misalnya internet banking. Nah, ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadiyah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip, tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah, akan tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah, seperti itu. Nah, kemudian yang kita bahas kedua itu produk jasa perbankan syariah. Jasa layanan dan produk-produk perbankan merupakan kegiatan penunjang atau melancarkan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Bahkan keuntungan dari bank semakin besar karena kelengkapan fasilitas dan layanan yang dimiliki membuat banyak calon nasabah yang mau menggunakan jasa layanan bank ini. Nah, semakin lengkap jasa-jasa bank yang bisa dilayani oleh suatu bank, maka akan semakin baik pula. Banyak langkah yang harus disiapkan seperti kesiapan bank dalam permodalan, menyiapkan SDM yang handal, dan juga didukung dengan kecanggihan teknologinya.
jasa layanan dan produk bank syariah. Di antaranya yang akan saya bahas itu transfer, clearing, inkaso, dan BI RTGS. Nah, saya akan menjelaskan perbedaan dari produk jasa perbankan syariah yang saya sebutkan tadi, di mana yang pertama itu ada transfer atau kiriman uang. Kiriman uang adalah jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan kepada bank yang sama atau pada bank yang berlainan. Pengiriman uang juga bisa dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota, atau luar negeri. Nah, khusus pengiriman ke luar negeri harus melalui bank devisa kepada nasabah yang mengirim, dikenakan biaya kiriman yang besarnya tergantung kebijakan bank masing-masing. Pertimbangan pada umumnya biaya kirim akan lebih mahal jika yang ditransfer berbeda banknya. Nah, yang kedua itu clearing atau clearing. Clearing adalah penagihan warkat atau surat berharga seperti cek dan biliet giro yang berasal dari dalam kota. Proses penagihannya biasanya hanya membutuhkan waktu 1 hari saja. Nah, besarnya biaya penagihan juga tergantung kebijakan bank yang bersangkutan. Nah, yang kedua itu ada inkaso atau collection. Nah, inkaso ini sendiri adalah penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek, biliet giro yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan inkaso biasanya membutuhkan waktu 1 minggu sampai 1 bulan, tergantung dari jarak lokasi penagihannya. Nah, biaya penagihan tergantung kebijakan kepada bank yang bersangkutan. Kemudian ada yang bertanya, bedanya clearing dan inkaso apa? Nah, perbedaan clearing dan inkaso tadi seperti pada penjelasannya, di mana clearing ini merupakan warkat yang penagihan warkat yang berasal dari dalam kota, sedangkan inkaso ini penagihan warkat yang berharga yang asalnya berasal dari luar kota seperti itu. Sedangkan kemudian proses penagihannya biasanya hanya membutuhkan clearing yang hanya membutuhkan 1 hari saja, sedangkan inkaso itu 1 minggu sampai 1 bulan seperti itu. Nah, kemudian ada BI RTGS, suatu sistem transfer dana elektronik antara bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual. Nah, peserta RTGS adalah peserta sistem BI RTGS yang telah memenuhi persyaratan. Layanan ini biasanya digunakan untuk transaksi atau pengiriman uang dalam jumlah besar. Transaksi uang di RTGS paling sedikit adalah 100 juta Rp1. Nah, contohnya sendiri adalah transaksi Hinge Value Payment System atau HVPS yang nilainya bisa mencapai ratusan hingga miliaran rupiah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari video ini. Cukup sekian. Jika ada suara-suara yang